Ya, pemirsa seperti yang kita simak tadi bahwa Bakom kembali menggelar konferensi pers terkait perkembangan program prioritas nasional yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan serta turut memaparkan capaian penyelamatan aset dan optimalisasi keuangan negara dari Kejagung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita simak laporan dari reporter Garuda TV Edo Yoga dan juru kamera Stefanus Yusuf berikut ini. Pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan perkembangan program prioritas nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan program hasil terbaik cepat, sekaligus juga tadi penyampaian terkait dengan penyelamatan aset dan juga optimalisasi keuangan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola, yang mana tadi kalau dari Badan Komunikasi Pemerintah sendiri ini yang diwakili oleh PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhani tadi menyampaikan terkait dengan dua program PHTC dan juga program prioritas nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pengembangan manusia dan juga pendidikan, yaitu program magang nasional dan juga sekolah Garuda. Tadi disampaikan terkait dengan program magang nasional ini pada tahap pertama telah menyasar sekitar 102.000 lebih peserta, yang mana ini terbagi ke dalam beberapa gelombang. Bahkan gelombang terakhir ini memang sudah selesai per tanggal 16 Juni 2020. Yang mana saat ini memang telah disampaikan untuk gelombang ataupun tahap kedua ini akan dibuka pada bulan Juli 2026 yang ditargetkan ini mampu menyasar sekitar 50.000 peserta dalam gelombang pertama, yang harapannya targetnya hingga akhir tahun ini dapat menyasar sekitar 150.000 peserta, yang jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih besar dibandingkan pada tahapan pertama. Bahkan tadi juga disampaikan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Badan Komunikasi Pemerintah tadi untuk pada tahapan kedua ini program magang nasional juga akan menjangkau beberapa wilayah yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Lalu kemudian kalau kita membahas terkait dengan penyelamatan aset dan juga optimalisasi keuangan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola yang disampaikan oleh Jampitsus tadi, bahwasanya dari Jampitsus sendiri membeberkan terkait capaian mereka dari tahun 2020 hingga 2026 di mana telah berhasil mengamankan aset negara setidaknya 131 triliun rupiah. Kalau tadi juga disampaikan ada 12 kasus besar yang mana memang ini ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah yakni kasus tata niaga PT Timah Tbk di tahun 2015 hingga di tahun 2022, di mana kerugian negara ini mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Kemudian untuk kasus baru yang memang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung, ini adalah terkait dengan tata kelola program makan bergizi gratis, di mana yang kita ketahui bersama 6 tersangka lainnya ini memang sudah ditetapkan, namun untuk nilai kerugian masih dalam tahap perkembangan dari auditor BPKP sendiri. Lalu kemudian tadi disampaikan juga oleh Jampitsus yang juga merupakan kepala ataupun ketua Satgas PKH yang menyampaikan bahwasannya dari kinerja Satgas PKH sendiri ini telah berhasil menguasai setidaknya 5 juta hektar kawasan hutan, yang mana ini nilai transaksi ataupun taksiran asetnya mencapai sekitar 336 triliun rupiah. Tentu saja itu tadi poin-poin yang memang dibahas dalam konferensi pers oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan perkembangan program prioritas nasional dan juga program hasil terbaik cepat, sekaligus terkait dengan pengelolaan aset dan juga keuangan negara. Dari Jakarta, Edo Yoga, Stefanus Yusuf, Garuda TV melaporkan.